Halo Sobat BMV dan para pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam siaran Mimbar Agama Katolik, persembahan Seksi Komunikasi Sosial Paroki BMV Katedral Bogor, bekerja sama dengan RRI Bogor. Hari ini bersama saya John Sis, selama setengah jam ke depan, kita akan membicarakan berbagai hal yang menarik tentunya tentang gereja Katolik dan seputar Paroki Katedral. Sobat BMV dan para pendengar yang terkasih, Gereja Katolik itu terkenal sekali dengan struktur organisasi yang kuat. Keterlibatan awam itu menjadi penting dalam menggerakkan roda pelayanan pastoral di paroki, termasuk berbagai kegiatan tingkat keuskupan. Nah, hari ini telah hadir bersama saya Bapak Ferdinandus Rudijanto, atau yang akrab disapa Pak Rudi nih. Apa kabar Pak Rudi? Halo, selamat malam. Iya. John Sis, baik kita semua sehat. Gimana, sehat juga? Puji Tuhan Pak, sehat. Dan kita berharap Sobat BMV dan para pendengar juga sehat ya Pak ya. Amin, semuanya kita berharap semua tetap sehat. Ya, Sobat BMV, Pak Rudi ini adalah Wakil Ketua Dewan Pastoral Paroki Katedral Bogor periode 2022-2024 ya Pak ya? Betul. Iya. Betul. Jadi sebelumnya terima kasih nih Pak sudah berkenan hadir dalam siaran pada malam hari ini untuk menyapa para pendengar di RRI dan Sobat BMV yang ada di rumah ya Pak ya. Iya, oke. Ya, Pak Rudi, kita langsung saja nih ngobrol-ngobrol karena kan waktunya tidak panjang. Pendek. Oke. Siap. Yang mau diceritakan. Ya. Ya Pak, jadi sebelum nanti kita masuk ya ke perayaan besar di Paroki Katedral pada Agustus ini, mungkin boleh Pak, karena ini kali pertama ya Pak ya kita ngobrol-ngobrol secara virtual. Bapak juga mampir dalam kontennya Komsos Katedral. Jadi boleh kita ngobrol-ngobrol sejak periode kepengurusan dimulai Pak, akhir Desember mungkin. Boleh dong, ada cerita apa aja nih Pak? 7 bulan atau sekitar 8 bulan Dewan Paroki berjalan. Bagaimana Pak? Tantangan mungkin, serunya, atau aduh gak enak nih ternyata, atau gimana Pak? Iya. Apa namanya? Kalau kita ngomong mengenai tadi Bro Jonse sudah menyampaikan kan bahwa keterlibatan umat itu di gereja Katolik kan sangat tinggi. Dengan salah satu keterlibatannya kan di dalam Dewan Pastoral Paroki, Dewan Keuangan Paroki, dan juga nanti ada seksi, ketua wilayah, ketua lingkungan gitu ya. Ibaratnya di situ sebenarnya bukan pejabat gitu ya, tetapi harusnya menjadi pelayan. Nah itu dia. Itu jadi semakin tinggi harusnya menjadi pelayan yang juga semakin merendah gitu ya. Nah ini tantangan gitu ya. Nah di awal serah terima pada tahun 2021 yang lalu itu kan pas lagi kenceng-kencengnya ini ya COVID ya, lagi kenceng-kencengnya COVID, dan itu tentu dengan demikian kan kita harus menyikapi bagaimana kita memulai rangkaian kegiatan kita, bagaimana kita menyusun sebuah program kerja gitu untuk di tingkat paroki. Nah, kita memulai program kerjanya, kita memulai sesuatu yang baru. Kita mengambil poin-poin yang berasal dari kebijakan di tingkat keuskupan, di Kena Tengah, dan juga kebijakan kebijakan dari paroki ya. Jadi dengan demikian kita mencoba menyelaraskan kegiatan di paroki kita ini dengan Keuskupan Bogor. Kenapa dengan demikian? Karena umat di katedral adalah umat dari Keuskupan Bogor. Nah, di masa pandemi itu tantangannya memang sangat berat. Kita memulai dengan sesuatu yang boleh dikata itu umat sangat sedikit yang datang ke paroki ya. Mungkin kalau Bro Jensis melihat itu, di mana orang masih senang-senangnya ya melalui daring ya. Iya. Jadi misalnya daring aja senangannya gitu. Sampai lupa-lupa gitu kalau kita mesti ke gereja. Nah puji Tuhan, paroki katedral mulai memberanikan diri itu ya. Kalau tidak salah mungkin sekitar 3 minggu sebelum Paskah, paroki katedral membuka diri dan ternyata
itu memberikan euforia gitu yang sangat tinggi. Kita melihat pas Jumat Agung barangkali ya Bro Jonsis ya. Iya, Barangkali Pak. Bro Jonsis kan siaran tuh ya. Dan kita Luber-luber ya, Pak. melihat persis ya. Wah, luber-luber sampai di luar gitu. Misa belum selesai orang sudah menunggu di luar. Nah, itu menunjukkan bahwa umat Katolik sudah sangat rindu gitu, dan puji Tuhan Paroki Katedral dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, mengikuti apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, Ya. kita bisa melaksanakan dengan sangat baik. Ya. Nah, dalam masa sekitar 6 bulan sampai 7 bulan ini, di dalam periode ini, tidak itu saja, kan kami melihat juga ternyata seksi-seksi ini bergerak juga dengan sangat antusias ya, sangat bersemangat gitu. Dan kita melihat hampir semua seksi ya, termasuk seksi Komsos ini ya, sebagai yang kami harapkan menjadi ujung tombak kita di dalam pastoral digital gitu ya, Bro Jonsis ya. Wah, bergerak sangat hebat. Nah, saya memberikan acungan jempol ini kepada seksi-seksi yang bergerak dengan sangat baik. Nah, itu kita masih nanti akan evaluasi dan kita akan melihat di semester 2 nanti seperti apa sih yang kita perlu. Mungkin kita perlu lakukan perbaikan, yang sudah baik ya kita coba lebih tingkatkan, yang belum baik ya kita perbaiki. Begitu, Bro Jonsis. Baik, Pak. Betul. Mungkin harapannya tentu agar antusiasme yang kemarin sempat luar biasa ya, Pak ya, sepanjang gereja dibuka tuh terus terjaga ya, Pak ya. Dan Betul, ya, benar, benar. sudah saatnya kembali ke gereja ya, Pak ya. Oh, sudah banget. Di rumah ya, Pak ya. Iya, jangan cuma menjadi generasi rebahan katanya ya, beberapa orang menyebutkan begitu ya, jangan di rumah terus. Ayo ke gereja lagi. Gereja sudah aman kok ya, tapi protokol kesehatan tetap kita jaga. Betul. Baik. Nah, jadi MV dan teman-teman pendengar di rumah, ayo balik lagi ke gereja karena udah nggak zaman misa daring. Tadi Pak Rudi sudah sampaikan bagaimana prokes sudah dijaga dan sudah terus dipertahankan ya, Pak ya, agar betul, tetap kita tetap pertahankan kok. Iya, Pak. Nah, tadi pengalamannya nanti kita ulas lagi satu sesi, kayaknya kurang, Pak. Kita ulas lagi Oh, siap. Saya siap sedia kalau diundang lagi ya, Mama Bro Jonsis ya. Iya. Nah, Pak. Nah, tadi kita sudah melihat bagaimana perjalanan Dewan Pastoral Paroki. Nah, tugas baru yang kayaknya cukup besar nih, baru pertama kali kayaknya akan terjadi di Agustus nih, Pak ya. Ada peristiwa penting nih sepertinya. Nah, benar nih. Sebenarnya ada 2 peristiwa penting sebenarnya, Bro Jonsis. Ceritakan dong ke teman-teman di rumah. Iya, yang pertama pasti, nah ini apa? Kemerdekaan Indonesia kan? Betul. Ini ke 77 loh, angkanya bagus banget ini. Ya, kita akan memperingati itu nanti dengan upacara ya. Terus kemudian juga ada teman-teman UMK juga nanti akan berkegiatan di tanggal 17 Agustus. Nah, kemudian sepekan sesudah itu tuh, nah, ada sebuah peristiwa penting bagi Keuskupan Bogor ya, Karena apa? Karena di situ nanti ada sebuah gawe besar di mana Keuskupan Bogor itu akan mendapat hadiah ya, berkah, di mana ada sebuah tahbisan gitu. Tahbisan presbiterat dan tahbisan diakonat. Nah, gitu Bro Jonsis, tanggal 22 tuh. Hari Senin ya. Amin, betul. Jadi betul. Tanggal 22 katedral sebagai tuan rumah nih Pak ya. Betul, ya kebetulan Bapak Uskup bersama Kuria memberikan kepercayaan kepada Paroki Katedral untuk menjadi tempat pelaksanaan tahbisan tersebut. Ya Pak. Itu pasti ramai itu. Ya, ini tahbisan pertama yang kondisinya sudah mau normal nih Pak. Kan dulu ada ya, sebelumnya sudah ya pada saat itu ya, pada saat COVID ya. Nah, betul. Ya. Tapi kali ini mungkin lebih besar. Pertama kali juga untuk Dewan Paroki yang baru ya Pak ya. Iya benar. Jadi ini PR menjadi sebuah kesempatan ini buat kami. Tetapi jangan khawatir, karena ada Bro Jonsis juga yang sebelumnya sudah terlibat. Ada juga teman-teman lain yang sudah terlibat. Termasuk ada Romo di situ yang sudah terlibat kan, sehingga buat kami sebagai pelaksana
tentu tidak khawatir gitu. Ada yang mendampingi kami, ada yang support gitu. Panitianya sudah dibentuk gitu, Bro Jonsis. Oh, berarti ini sudah tinggal 20 hari lagi. Boleh Iya. kira-kira panitia sedang sibuk apa nih? Sedang Wah, menyiapkan apa nih, Pak? nah gini, di Paroki Katedral itu kan mendapat tugas sebenarnya di tahbisannya ya, dari tahbisannya. Tentu yang pertama yang akan nanti terlibat sangat ketat itu di sesi liturgi, tentu harus persiapan. Karena apa? Karena kan banyak nih undangannya. Nah, selain yang terkait dengan tahbisan sendiri, ada kegiatan-kegiatan lain yang supporting untuk itu. Nah, supporting untuk itu apa? Misalnya penyediaan akomodasi, kemudian bagi para keluarga tertahbis, kemudian juga para tetamunya, belum lagi tamu-tamu yang dari paroki-paroki lain gitu di Uskupan Bogor. Jadi cukup banyak ya, Pak ya yang akan terlibat ya, Pak ya? Wah, banyak ya, Bro Jensis ya, banyak gitu. Hari Mungkin banyak yang akan terlibat. Nah, coba yang terlibat ambil contoh saja. Oh iya, selain pastor-pastor dari Keuskupan Bogor, ada dosennya loh dari Diakon Guntur ya. Ya, Guntur. Nah, tadi kita sudah ngomong persiapan panitianya, kita belum ngomong yang ditahbiskan siapa, Pak? Iya, udah lompat aja ya. Oke, persiapan tadi kira-kira begini. Jadi persiapannya panitia kan sudah disusun nih. Nah, panitia sudah mulai bergerak untuk mencari informasi nih, mendapatkan informasi. Tentu saja pertama dari tadi sesi liturgi, persiapannya sudah mulai dilakukan gitu. Lalu seperti tata caranya sudah disiapkan, bukunya juga sudah mulai disusun. Terus kemudian juga dari persiapan tadi akomodasi, penginapan bagi para tetamu, juga demikian juga untuk transportasi. Lalu kemudian undangan-undangan juga perlu kita siapkan. Termasuk juga nanti ada dari sisi komunikasi sosial ya, akan ada di streaming juga ya, Bro Jonsis ya. Iya Pak, betul. Nah, itu jadi timnya Bro Jonsis ini sudah mempersiapkan juga toh, sudah ada video-video yang sudah disiapkan, bincang-bincang dengan para tertahbis ya. Iya Pak. Jadi memang dua orang yang ditahbiskan tadi siapa Pak? Satu frater. Satu adalah Frater Nikolaus Yudi Ardana Mahardika. Oh, sekarang di seminari ya Pak ya? Di seminari, betul. Lalu kemudian Diakon Yosef Kristinus Guntur. Kalau frater tadi biasa kami panggil Frater Arda, kemudian diakonnya adalah Diakon Guntur yang baru pulang dari negeri pizza ya. Habis ini Pak ya, habis melakukan studi ya Pak ya, cukup lama iya, ya Pak ya. Cukup lama. Kayak tadi ada tamu-tamu dosen itu Pak ya dari Roma. Betul. Jadi ada tamu-tamu dosen beliau gitu selama beliau nanti belajar di sana, dan salah satunya adalah seorang uskup ya, Bro Jensis ya. Wah, luar biasa Pak ya, ada tamu-tamu yang cukup penting begitu ya, yang harus di servis begitu di melihat-lihat. Jarang mereka ke sini. Ya, kenapa? Iya, jarang-jarang mereka ke sini. Iya, jarang-jarang. Ya, mereka ingin lihat juga bagaimana sih perkembangan gereja Katolik mungkin di Indonesia ya. Ya, betul Pak. Iya. Kemudian mungkin, nah ini juga penting nih Pak. Tadi kita sudah kasih tahu peristiwa pentingnya. Ya. Tahu itu untuk siapa yang terlibat. Ya. Kira-kira nih Sobat BMV dan para pendengar boleh datang nggak Pak? Oh, boleh. Jadi Sobat BMV juga para pendengar yang terkasih, tentu umat diharapkan juga bisa datang menghadiri peristiwa ini, karena ini sebuah peristiwa penting gitu ya bagi Keuskupan Bogor. Dan tidak itu saja, tentu ini peristiwa penting bagi umat nih, karena ada tambahan gembala yang nanti akan melayani umat gitu. Jadi diharapkan Sobat BMV dan juga para pendengar untuk bisa menghadiri peristiwa itu pada tanggal 22 Agustus. Hari Senin sih. Iya. Mudah-mudahan tidak menghalangi. Gimana Bro Janses? Pagi-pagi ya Pak ya? Pagi-pagi ya, jam 10 ya.
Mungkin kalau yang teman-teman para pendengar yang mungkin kerja atau bukan bisa hadir secara virtual ya Pak ya. Betul, 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 betul. Ya, dukungan jadi kehadiran maupun apa namanya mengikuti peristiwa tersebut melalui kanal daringnya itu sebuah dukungan bagi para tertahbis. Juga demikian juga tidak itu saja saya kira ya. Itu juga akan memberikan dukungan juga semangat kepada pastor-pastor yang sudah ada gitu. Biasanya kan peristiwa itu semacam menjadi pengingat juga bagaimana pastor-pastor sebelumnya itu mendapat tahbisan juga sebelumnya kan, karena di situ akan diucapkan janji. Betul-betul. Jadi, nah, buat BMV dan para pendengar, silahkan catat tanggalnya 22 Agustus hari Senin jam 10 pagi. Kalaupun teman-teman tidak bisa hadir, teman-teman bisa mengikuti via daring melalui kanal BMV Production. Begitu ya Pak ya? Betul, betul. Nah, sekarang tadi kita sudah bahas persiapan panitia, kita sudah bahas kalau umat boleh terlibat baik itu secara online maupun offline. Nah, mungkin ini juga penting diketahui oleh umat paroki katedral, Pak. Kira-kira apa sih Pak dampak dari tuan rumah katedral ini, dampak dari tahbisan ini untuk paroki dan umat di katedral, Pak? Ya, seperti saya sebutkan sebelumnya gitu ya, sebuah peristiwa tahbisan itu akan memberikan dampak yang sangat baik ya bagi paroki di mana tertabis itu ditahbiskan. Yang pertama, tentu ini sebuah peristiwa penting yang tadi itu diharapkan juga dapat diikuti umat, sehingga itu akan menjadi sebuah pendorong bagi umat ataupun orang tua gitu yang memiliki anak-anak untuk juga bisa mengikuti jejaknya para tertahbis itu, sehingga diharapkan dengan demikian ada tumbuh lagi imam-imam baru di Keuskupan Bogor yang seperti kita tahu kan tuayan begitu banyak tetapi para pemanen kan sedikit. Nah, umat Katolik kan tumbuh terus makin banyak kita lihat di paroki katedral kan udah semakin banyak. Nah, kita butuh tenaga-tenaga baru tersebut. Peristiwa ini diharapkan juga bisa mendorong itu. Lalu yang kemudian tentu diharapkan dengan adanya tahbisan baru, diharapkan umat lebih bisa lebih dapat ditangani gitu ya. Kalau misalnya sekarang katakan saja di paroki katedral sekarang ada 4 romo ya, ada 4 romo. Harapannya misalnya seandainya ditempatkan di paroki katedral tentu akan semakin banyak kan yang nanti akan para gembala-gembala yang akan melayani umat-umatnya. Seandainya tidak di katedral pun tetap saja kedatangan atau pentahbisan seorang romo akan memberikan juga jumlah gembala yang baik pada paroki dan pada saat ya romo tersebut ditempatkan. Ya, gitu. Pak. Jadi memang bukan hanya untuk paroki katedral ya Pak ya, tapi untuk Keuskupan Bogor dan gereja universal. Betul. Umat ikut bersuka cita ya. Mungkin ada yang kenal, ada yang enggak. Tapi kita pikir kalau sukacita semua harus ikut terlibat ya Pak ya. Iya betul. Iya betul. Ya Pak. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir Pak, karena tadi ya waktu juga yang akhirnya harus memisahkan begitu. Ini pertanyaan pamungkas nih Pak. Iya. Jadi Pak Rudi ini sebagai ketua panitia juga kan Pak ya dalam panitia. Betul, iya betul. Sebagai ketua panitia, sebagai wakil DPP, kira-kira harapan Bapak untuk para frater yang akan ditahbiskan menjadi diakon dan menjadi imam apa nih Pak, supaya jadi pesan supaya nanti bisa diingat terus oleh teman-teman yang ditahbiskan dan nanti juga mungkin para pendengar, sobat BMV dan mungkin para pastor yang lain juga bisa mendengarnya Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bro Jonsis. Hal yang paling penting adalah pada saat tertahbis nanti mengucapkan janjinya itu adalah sangat penting bahwa tertahbis satu akan memegang teguh janji tersebut gitu ya sampai maut yang memanggil ya. Jadi ibarat seperti kami yang orang awam yang menikah gitu ya, itu harus dipisahkan pada saat maut yang memanggil gitu.
Itu yang paling penting adalah tetap komitmen untuk melaksanakan itu. Yang kedua, jangan lupa bahwa khususnya sebagai pelayan-pelayan ini tidak berjalan sendiri, tetapi berjalan dengan Roh Kudus. Ya. Bagaimanapun sebagai seorang tertapis itu adalah ya halangan-halangan atau hambatan-hambatan di lapangan gitu ataupun kesulitan. Ya, Pak, ya. Iya, godaan-godaan juga banyak. Nah, kalau melalui kekuatan sendiri akan sangat berat. Seperti halnya juga kami sebagai orang awam yang menikah ya. Yang paling penting di sini adalah bagaimana membawa spirit dari Roh Kudus itu untuk mendampingi tertapis supaya tetap dapat melaksanakan janjinya ya, termasuk juga mutunya nanti yang akan dibawa, bagaimana itu bisa dilaksanakan dalam pelayanannya. Dan yang ketiga, tetaplah menjadi seorang pelayan atau gembala yang mencintai domba-dombanya. Itu kira-kira Bro Jonsis. Ya. Semoga memang para frater yang akan ditahbiskan, entah itu menjadi diakon maupun menjadi imam, bisa menghidupi tadi ya Pak ya, hal penting. Dan saya pikir untuk kita semua ya Pak ya, menghayati itu kesetiaan, komitmen itu akan pilihan yang kita ambil itu harus dijalani ya Pak ya. Betul sekali. Kita mengucapkan janji, maka saya percaya sebagai orang Katolik kita tetap mempertahankan atau menjaga komitmen tersebut. Baik Pak Rudi, akhirnya kita sampai di ujung acara nih Pak. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita dan Sobat BMV dan para pendengar. Sekali lagi terima kasih Pak Rudi sudah mau. Sama-sama Bro Jonsis, terima kasih untuk kesempatannya diajak bincang-bincang. Jangan kapok dan bosan ya Pak untuk ya siap pokoknya kami DPP juga sangat mendukung ini supaya Komsos tetap juga maju bersama kami, berjalan bersama-sama supaya Paroki Katedral juga semakin jaya seperti Mars Paroki Katedral ya. Mantap. Selamat berkarya Pak dan jaga kesehatan selalu. Sama-sama Jonsis, selamat berkarya juga teman-teman Komsos yang lain ya. Oke, maju terus, tetap semangat. Terima kasih. Baik. Teman-teman pendengar dan Sobat BMV yang terkasih, kita patut bersyukur karena sebentar lagi Keuskupan Bogor akan kembali mendapatkan anugerah seorang diakon dan seorang imam yang baru. Mari kita dukung dan kawal proses ini sampai dengan tahbisan nanti pada hari Senin 22 Agustus 2022. Teman-teman diharapkan bisa hadir, pun yang tidak bisa silahkan mengikuti secara virtual dan menyaksikan peristiwa penting untuk Keuskupan Bogor kali ini. Kami juga mengajak teman-teman untuk berdoa selalu untuk karya panggilan di tanah Keuskupan Bogor ini agar dapat terus berbuah dan bertumbuh. Demikian siaran Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan dalam saluran, kanal, dan waktu yang sama. Salam sehat, Tuhan memberkati.